Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru, yaitu mengenai kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Ini sesuai dengan yang dijanjikan oleh Ibu Nunuk Suryani teman-teman, yang mana beliau menjanjikan akan menerbitkan Permendikbud yang baru agar semua guru-guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, ini dia teman-teman surat edaran ataupun Permendikbud yang dijanjikan oleh Ibu Nunuk Suryani, yang mana dalam surat edaran ini terdapat beberapa informasi-informasi penting yang harus teman-teman ketahui agar nantinya teman-teman tidak salah dalam memilih formasi P3K ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Kita lihat di sini, ini adalah surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Yang terhormat, yang pertama yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu calon guru P3K berasal dari yang pertama yaitu guru dalam jabatan atau lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Nah, jadi ini adalah calon guru untuk P3K tahun 2021 teman-teman, yaitu guru dalam jabatan atau lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Kemudian kita lihat poin yang nomor 2. Calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4 dan atau sertifikat pendidik. Nah, jadi ini adalah syarat wajib jika ingin mendaftar seleksi guru P3K tahun 2021, yaitu harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 ataupun sertifikat pendidik. Kemudian yang nomor 3, calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, maka disesuaikan dengan sertifikat yang dimilikinya. Kemudian yang nomor 4, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, jadi ini untuk guru-guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar seleksi P3K ini menggunakan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat poin yang nomor 5. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan diampu oleh guru P3K tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Nah, jadi dalam surat edaran ini juga dilampirkan daftar kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik teman-teman yang sesuai dengan bidang mata pelajaran. Nanti kami akan bahas lebih lanjut. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Nah, ini dia teman-teman lampiran surat edaran Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Kita lihat di sini, ini adalah program studi teman-teman atau ijazah yang dimiliki oleh guru-guru honorer. Kemudian ini adalah kode atau nama bidang studi sertifikasi, kemudian ini adalah satuan pendidikan. Kemudian ini adalah bidang studi atau mata pelajaran yang sesuai dengan program studi atau ijazah ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki. Kita lihat di sini teman-teman, kita kasih contoh. Yang pertama misalkan teman-teman ini memiliki program studi ataupun ijazah S1 administrasi. Nah, teman-teman bisa melamar atau bisa mendaftar di Satuan Pendidikan SMK dengan bidang studi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, jadi ini yang sesuai teman-teman apabila teman-teman memiliki ijazah S1 administrasi. Dan untuk sertifikat pendidik ini yang sesuai ini adalah manajemen perkantoran. Jadi seperti itu. Kita akan kasih contoh lagi teman-teman, yaitu program studi atau ijazah yang paling banyak dimiliki oleh para guru honorer. Kita akan coba yang
pendidikan matematika. Kita akan cari teman-teman pendidikan yang matematika. Nah, ini dia teman-teman pendidikan matematika. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki program studi ataupun ijazah S1 pendidikan matematika, kemudian teman-teman memiliki sertifikat pendidik dengan kode 027 atau guru kelas SD, maka teman-teman ini sesuai atau bisa mengajar di SD. Karena yang dilihat ini adalah sertifikat pendidiknya teman-teman, karena teman-teman memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD. Jadi teman-teman sesuai atau linearitas harus mendaftar di SD, yaitu disesuaikan dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Dan perlu diketahui juga teman-teman, surat edaran ini ataupun Permendikbud ini diterbitkan untuk memudahkan para guru honorer teman-teman, agar semua guru honorer ini bisa mendaftar atau bisa melamar seleksi P3K ini. Karena berdasarkan fakta yang berada di lapangan saat ini banyak sekali guru-guru honorer yang tidak sesuai teman-teman antara kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan bidang studi yang diajarkan. Ini tidak sesuai teman-teman. Maka dari itu Kemendikbud ini mengeluarkan Permendikbud ataupun surat edaran ini untuk memudahkan pelamar agar semua guru honorer yang tidak linier tersebut bisa mendaftar seleksi P3K ini. Jadi seperti itu teman-teman. Yang mana di sini banyak sekali teman-teman linearitas yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di sini kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki dan sesuaikan dengan satuan pendidikan dan juga bidang studi atau mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud ini. Nah, ini dia teman-teman jadwal terbaru pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021. Kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah pengumuman seleksi. Untuk pengumuman ini dijadwalkan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Kemudian yang kedua yaitu pendaftaran seleksi. Pendaftaran seleksi ini dijadwalkan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Nah, jadi mulai tanggal 31 Mei teman-teman sudah bisa mendaftar seleksi P3K ini, yaitu melalui portal sscsnbkn.go.id, yang mana nanti teman-teman memilih SSP3K. Untuk pendaftaran ini sampai dengan 21 Juni teman-teman, atau sekitar 3 minggu. Jadi buat teman-teman manfaatkan baik-baik untuk pendaftaran ini, jangan sampai melewati batas yang sudah ditentukan. Kemudian yang nomor 3 yaitu pengumuman jadwal CPNS dan P3K non-guru. Nah, ini adalah untuk pengumuman jadwal CPNS dan P3K non-guru teman-teman. Ini dijadwalkan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian yang keempat yaitu masa sangga. Ini dijadwalkan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Nah, jadi apabila nanti teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, padahal semua persyaratan ataupun dokumen yang diunggah sudah benar, tapi dinyatakan tidak lolos, maka teman-teman bisa mengajukan masa sangga, yaitu antara tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Ini sekitar 10 hari teman-teman. Kemudian yang nomor 5 yaitu pelaksanaan SKD CPNS CAT-BKN. Nah, jadi ini adalah pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar teman-teman yang dijadwalkan pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2021. Kemudian yang nomor 6 yaitu seleksi kompetensi P3K non-guru CAT-BKN. Ini dijadwalkan pada bulan Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Ini juga menggunakan CAT-BKN teman-teman untuk P3K non-guru. Kemudian yang selanjutnya nomor 7, seleksi kompetensi P3K guru menggunakan UNBK Kemendikbud. Untuk jadwalnya, ini tes yang pertama ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Kemudian tes yang kedua ini pada bulan Oktober 2021. Kemudian tes yang ketiga ini adalah Desember tahun 2021. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.